ibadah, kemudian juga maksudnya syukur sama orang tua juga sama mami aku masih hidup kan juga, kemudian juga anak-anak juga sudah menyampaikan juga, kemudian juga sudah menyampaikan permintaan maaf juga ke orang yang memang dirasa mungkin ada sakit hatinya. Semoga dengan permintaan itu bisa menjadi asbab aku diampuni segala dosaku oleh Allah dan juga dipermudah untuk mendapatkan hidayah. Brother naik lagi. Mungkin beratnya seperti apa sih nak, artinya di Ramadan tahun ini kan yang kita tahu kan memang ujiannya lagi berat nih, untuk gimana menghadapi Ramadan tahun ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Kita selalu gak pernah expect ya untuk jawaban dari doa yang kita minta, yang kita panjatkan ke Allah. Salah satunya ketika aku minta digenapkan amalan aku, karena aku merasa apa yang sudah aku kumpulkan gitu ya, pahala yang sudah dikumpulkan, aku merasa masih kurang cukup, masih kurang sempurna, masih kurang tergenapi gitu ya. Aku berharap sama Allah, ya Allah tolong berikan limpahan pahala amal jariah gitu yang baik, supaya aku punya tabungan, punya bekal ketika berpulang nanti ke akhirat. Ya luar biasa lah ujiannya. Iya. Setara dengan apa yang kita minta. Tapi gimana artinya dirimu tetap tough, artinya ujian ini luar biasa yang memang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gimana kamu menyikapi dan menghadapinya nak? Jujur, aku yakin di setiap diri kita pasti ada sisi kita yang ngerasa, yang punya ego dan merasa tidak terima gitu ya dengan hidup gitu ya. Kenapa sih harus aku gitu? Kenapa harus aku gitu? Kenapa harus aku? Cuman balik lagi, bertubi-tubi ujian yang udah Allah kasih membuat aku belajar untuk tidak cepat menghakimi kehidupan orang lain, suatu posisi di hidup di orang lain, karena belum tentu sebenarnya kita bisa melewati hal tersebut gitu. Jadi ya setiap orang punya jalur hidupnya masing-masing, dan setiap orang itu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik dari dirinya kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Kayak seperti yang Kak Ina bilang tadi, cobaan yang cukup berat Ramadan menjalankan seperti ini. Anak-anak, kembalinya anak-anak menjadi obat nggak sih Kak? Sangat sih, sangat. Terus terang apa yang kalau soal anak-anak jadi penyek deh. Terus terang dengan hadirnya anak-anak membuat aku jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih menerima akan hidup. Gitu sih. Ini memanfaatkan momen liburan anak-anak juga ya kayaknya. Iya. Kayak nanti ngomong karena ingat anak gitu, apakah ini juga salah satu refleksinya Kak ini mengingat anak-anak akhirnya memposting video pernikahan Alvan yang belum banget sama posting? Iya, entah gimana ya, aku merasa ketika aku bersama anak-anak, baterai kasih sayang aku tuh baterai pencurahan kasih sayang aku ke anak aku tuh udah penuh, dan itu yang membuat aku jadi lebih tenang dan jadi lebih jernih dalam berpikir gitu. Jadi dan lebih lapang, yang lebih ikhlas menjalani hidup gitu ya, menyampaikan sesuatu juga jauh lebih tulus gitu. Jadi nggak lagi terbebani oleh pikiran-pikiran dan rasa gelisah gitu ya, karena ibu mana sih yang jauh dari anak yang nggak gelisah. Berarti permintaan maaf tersebut dikhususkan untuk siapa? Ya, Insert. dikhususkan Enggak. dikhususkan ya untuk, terutama untuk anak-anak, karena aku ngerasa walaupun balik lagi orang tua itu adalah sosok manusia yang pasti punya celahnya, tapi kan tetap aja di satu sisi aku tuh merasa kayak, ya Allah, aku masih belum menjadi ibu yang baik, ibu yang cukup baik buat mereka. Tapi ya maha baiknya Allah adalah Allah masih memberikan kesempatan, dan
pastinya juga menyampaikan permintaan maaf juga untuk pihak-pihak yang merasa aku sakiti hatinya mungkin. Pastinya juga buat orang tua juga, buat ibu aku wabil khusus. Mungkin sebagai anak belum cukup berbakti, belum cukup bisa membahagiakan, malah seringnya mengecewakan. Mudah-mudahan dengan segala ujian ini bisa menjadi asbab terangnya Nusa Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah juga. Nah, tapi di tengah masalah postingannya KI gitu, mengenai selalu bertemu menghindar maaf langsung gitu kayak gitu. Cuman sebelah beliau untuk menjadi artis mungkin Kaina masih menutupkah pintu itu atau membuka pintu untuk bertemu artis? Astagfirullahaladzim. Sebenarnya jalan hidup orang, mau dia menjadi artis, mau dia menjadi apapun itu lah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya, itu dari qadarullah. Jadi apa ya, kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orang ya. Jadi untuk hal itu sih aku serahin semuanya ke Allah. Tapi kalau untuk menyampaikan permintaan maaf, aku konsisten sedari awal, bukan dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga, aku tetap pada keinginanku sedari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan maaf secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepada aku seperti itu, menyampaikan permintaan maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Sudah mencoba atau Sudah mencoba melalui lawyer mungkin biar bertemu. Aku selalu mencoba, terutama lewat media insan juga, untuk menyampaikan bahwa aku ingin bertemu secara langsung. Qadarullah sampai saat ini belum ada kesempatan. Ya, doanya juga ada kesempatan lah untuk bisa bertemu dengan beliau secara langsung. Nah, mungkin terakhir adalah kan dirimu sudah kembali menerima job endorse segala macam. Namun kemarin pun sempat rame ketika kamu pertama kali the first time untuk menerima endorse, banyak haters yang mulai terus iniin kamu sendiri. Gimana sampai impactnya juga sampai ke brand tersebut, gimana responnya? Sebenarnya kan memang aku kenal ownernya juga, teman-teman, dan dari teman-teman kan memang juga udah sering endorse gitu. Jadi aku juga udah komit sama dia, membantuin usaha dia juga. Jadi bukan karena ada tujuan tertentu gitu ya. Jadi memang murni pengen bantu dia karena memang sudah komitmen dari awal dulu gitu ya. Jadi ya kalau misalkan orang menganggap mau apa gitu dengan tujuan, nggak ada sih. Nah, terakhir nak dari saya ya. Nah, di tengah semua ini kamu merasa sih masih banyak cinta dan sayang untuk kamu yang support kamu segala macam, masih merasa ada hal juga sih, atau kamu merasa udah hopeless banget atau seperti apa, atau ya udah banyak yang sayang kok? Menurut aku kita mau dipuji ataupun dicaci, dua-duanya itu adalah ujian dari Allah sih. Ketika kita dipuji itu ujiannya adalah supaya hati kita nggak menjadi merasa di atas gitu ya, merasa lebih baik dari yang lain. Ketika kita dicaci, ya itu dijadikan pelajaran bahwa ya kita ini memang nggak sempurna. Barangkali dengan pujian yang terus-menerus tanpa cacian, aku bisa menjadi sosok yang seperti Firaun, nauzubillah min dzalik, ya kan? Jadi ya apapun itu ujian yang Allah berikan, aku insya Allah terima dengan ikhlas ya, karena ya kita cuma hamba. Emang kita bisa request ujian hidup yang kita terima seperti apa. Kita jangan playing God lah, jangan bermain jadi Tuhan. Jadi cukup banyak pelajaran yang aku terima sih di sepanjang tahun lalu dan tahun ini untuk tidak cepat menghakimi hidup orang. Oke. Foto yuk, foto.